Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami ulang kembali berita-berita sekitar Sulawesi Selatan pilihan kami hari ini. Tak kuat menanjak, truk pengangkut kayu di Kabupaten Bulukumba terbalik. Muatan kayu yang ikut berserakan di jalan menutup arus lalu lintas. Seekor kucing yang naik di atas pohon tak berani turun. Akibatnya tim damkar diturunkan untuk membantu sang kucing kembali ke pemilik. Terlupakan, salah satu benteng pertahanan kerajaan Goa, Benteng Ana Goa, kini berubah fungsi. Situs bersejarah telah menjadi perumahan dan lahan perkebunan. Harga daging sapi naik jelang Idul Adha. Bahkan dibanding Idul Adha tahun lalu, harga sapi tahun ini terasa lebih mahal. Akibatnya volume penjualan menurun. Kenaikan harga sapi kurban ini dipicu karena peternak dari daerah asal sapi kurban menaikkan harga sapi. Jelang Idul Adha adalah waktu untuk mengambil keuntungan besar bagi peternak dan pedagang sapi. Malah dibanding Idul Adha tahun lalu, harga sapi kurban di Kota Parepare naik hingga Rp500.000 per ekor. Pedagang sapi berdalih harga hewan kurban naik karena peternak daerah asal sapi menaikkan harga jual kepada pedagang hewan kurban. Yang menyebabkan kenaikan Karena di tempatnya dulu dibeli naik oh naik juga dari asalnya. Sapi-sapi dari mana ini Pak? dari baru. Oh dari Baru. Dari harga tahun lalu Rp18 juta, sekarang harga hewan kurban mencapai Rp18.500.000. Kenaikan harga sapi kurban ini berdampak pada volume penjualan yang menurun. Sepekan jelang Idul Adha, hewan kurban yang dijual baru laku sekitar 27 ekor. Padahal pada Idul Adha tahun sebelumnya, ia mampu menjual sapi kurban hingga 40 ekor. Kalau tahun lalu Pak ada sekitar 40 tahun lalu, tapi sepi-sepi ini orang masuk banyak di Harga sapi kurban termurah di Kota Parepare berkisar Rp14.500.000 dan termahal Rp27.500.000 untuk jenis sapi Bali. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memantau tempat penjualan hewan kurban di Kabupaten Goa. Kementerian Pertanian memperketat lalu lintas ternak untuk mengantisipasi adanya penularan virus di antara hewan kurban. Menteri Pertanian bersama tim Dinas Peternakan Kota Makassar, Kabupaten Goa, serta Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan memantau penjualan hewan kurban di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Goa. Kawasan penjualan hewan kurban ini menampung ratusan ekor sapi yang berasal dari berbagai daerah di kawasan Indonesia Timur. Menteri Pertanian menyatakan stok hewan kurban yang ada sekitar 3,2 juta ekor itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kurban di seluruh Indonesia. Selain itu, khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, stok hewan kurban yang mencapai 75 ekor jauh melebihi kebutuhan rata-rata di Sulawesi Selatan, yang hanya berkisar di angka 45 hingga 50 ribu ekor. Kementan akan mengantisipasi penyebaran virus pada hewan kurban dengan memperketat karantina dan lalu lintas hewan ternak. Selama ini protapnya semua daerah setiap minggu nurunkan dokternya untuk ngejiat seperti wilayah-wilayah terkonsentrasi seperti itu. Dan itu diatur masing-masing oleh dinas. Yang boleh diintersolerkan kalau udah pakai Hertex. Berarti dia udah vaksin, udah sehat. Iya, katakanlah udah vaksin, tentu saja di dalamnya masih sehat. Ya, itu salah satunya. Banyak protap-protap lain yang tentu saja, yang antara lain sebelum dikirim harus terisolasi dan terpantau oleh karantina kita. Memang yang kita maksud karantina dan lain-lain itu tidak bikin susah-susah pedagang. Tidak. Saya marah kalau ada yang seperti itu. Selain di Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian dijadwalkan akan meninjau stok hewan kurban lainnya di daerah kawasan timur Indonesia. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Hingga kini, virus Jembrana masih menyerang ratusan ekor sapi di Kabupaten Goa. Sejak November 2023 hingga Juni 2023, tercatat ada 128 ekor sapi terjangkit virus dan 30 diantaranya mati. Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan gencar melakukan penyemprotan. Ratusan ekor sapi jenis Bali terserang virus Jembrana sejak November 2022 hingga Juni 2023. Virus tersebut menyerang sapi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Goa. Ciri-ciri sapi yang terjangkit virus Jembrana seperti malas makan, demam, dan mengeluarkan bercak merah pada kulit. Pemerintah daerah telah mengimbau peternak untuk selalu mengecek dan memantau kesehatan sapi. Selain itu juga perlu dilakukan disinfeksi dengan menyemprot cairan disinfektan setiap hari. Ini penyemprotan disinfektan untuk membunuh virus-virus seperti yang membawa virus seperti lalat, nyamuk. Termasuk pembersihan kandangnya juga ya? Pembersihan kandang tiap hari, sapinya dimandi tiap hari, Pak. Setiap pagi dimandi. Kalau kandangnya setiap pagi dicuci. Iya, sapinya dicuci kakinya, disikat setiap pagi. Jadi kami melakukan langkah-langkah terkait dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para peternak dan pedagang untuk melakukan untuk mengetahui apa itu PMK dan apa itu virus Jembrana. Kemudian kandang harus dibersihkan. Terus melakukan penyemprotan disinfektan setiap harinya secara rutin. Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan telah melakukan penyemprotan selama 4 pekan. Diharapkan virus Jembrana bisa segera diatasi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Terlupakan, salah satu benteng pertahanan kerajaan Goa, Benteng Anagoa di Sulawesi Selatan kini berubah fungsi. Tembok benteng itu telah rusak karena warga setempat menjadikannya sebagai lahan perkebunan, lahan peternakan, serta tempat parkir pribadi. Bahkan kini benteng difungsikan sebagai perumahan. Benteng Anagoa salah satu benteng yang tidak berada di pesisir pantai. Bentuk Benteng Anagoa hingga kini masih utuh sebagai benteng tradisional. Benteng Anagoa merupakan bekas benteng pertahanan kerajaan Goa yang dibangun dengan bahan batu bata yang dibungkus tanah liat. Namun perlahan situs bersejarah ini beralih fungsi karena tidak dipelihara. Benteng yang berada di lingkungan Taeng, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa seluas 3 hektar ini telah dipenuhi pemukiman warga. Bahkan pengembang telah membangun perumahan dengan ratusan unit rumah dalam kawasan situs Benteng Anagoa. Nah, kerugian bagi negara. Dan kita, negara bisa dituntut karena tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pelestarian cagar budaya. Yang memanfaatkan sendiri itu tanggul, situs itu untuk kegiatan perdagangan, peternakan, garasi, dan sebagainya. Tapi mereka tidak peduli. Dianggap itu bagian daripada situs itu adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemerintah. Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 19 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara menyayangkan adanya lokasi situs bersejarah peninggalan Kerajaan Goa yang dijadikan lokasi pembangunan perumahan. Ini bagaimana kebijakan untuk pelestarian, mulai melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Itu yang harus ditangani oleh kewenangan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah. Pemukiman ini harusnya menjadi juga perhatian warga di setempat, itu bahwa dia itu mulai dari sampah yang tidak terurus di sekitar dalam benteng, dan benteng itu ya dinding benteng yang di atasnya sudah jadi kebun pepaya, ada saukang, ada lagi kandang ayam, ada dibikin garasi mobil, pokoknya dimanfaatkan tanah timbunan sebagai dinding dulu menjadi hal-hal yang sifatnya privasi, ya, milik pribadi. Kami sudah melakukan
koordinasi memberitahukan bahwa tolong melakukan zonasi lah. Zonasi itu adalah salah satu bentuk supaya ada beberapa hal, ada pengendalian yang mana harus dilakukan, yang mana yang harus dilakukan semacam larangan, yang mana yang bisa untuk dilakukan pengembangan dan lain sebagainya. Seperti apa tanggapannya setelah berkoordinasi? Ya, saya kira itu saya tidak bisa menjawab secara detail terkait dengan tanggapan mereka, tapi mereka insya Allah dia akan mengusahakan untuk itu, karena ini adalah tusinya mereka, tugas dan fokus mereka untuk melakukan pelestarian juga, karena di Kabupaten Goa juga ada bidang terkait dengan kebudayaan. Benteng Anak Goa merupakan salah satu dari 14 benteng pertahanan Kerajaan Goa yang terkoneksi dari Benteng Somba Opu sampai Benteng Ujung Pandang yang kini berubah menjadi Benteng Fort Rotterdam. Dibangun di sepanjang pesisir pantai Losari, Makassar hingga San Robone di Kabupaten Takalar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.